perbuatan kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah akan gembok mulut saya, mulut bapak, mulut saudara. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan kita akan bicara. Bagaimana wajah kita ketika kita berhadapan di hadapan Allah? Lalu Allah bertanya, tahun 2024 siapa presiden yang kau pilih? Kita semua akan menjawab sesuai dengan pilihan kita. Maka verifikasi lagi sebelum pilih siapa yang akan Anda pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, jamaah Masjid Hidayatul Mukhlisin, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya muliakan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena anugerahnya, karunia-Nya, rahmat, taufik serta hidayahnya, juga didorong oleh keinginan kita, semangat kita untuk memenuhi panggilan Allah, maka kita hadir di masjid Allah ini. Saya yang berdiri di mimbar yang sakral dan terhormat ini untuk menyampaikan firman Allah dan sabda Nabi. Bapak dan saudara yang duduk bersimpuh menyimak pesan Allah dan pesan Nabi, tidak ada niat yang lain kecuali kita punya pengharapan keluar dari masjid ini dengan membawa ampunan Allah, membawa rahmat Allah, dan membawa berkah dari Allah. Sebagaimana orang yang diundang ketika tahlilan, setiap tamu yang diundang pasti pulang membawa besek. Demikianlah pula kita yang datang ke rumah Allah memenuhi panggilan Allah, harapan kita pasti akan dapat besek dari Allah. Dan besek yang kita harapkan dari Allah adalah Allah ampuni segala kehilafan dan kesalahan kita, Allah lipat gandakan amal ibadah kita, dan yang harapan kita yang terakhir, jikalau kita diwafatkan Allah, semoga diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Itu pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Salawat teriring salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya. Termasuk saya, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 204, Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti saya, bapak dan saudara sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Apa pesan Allah? Allah ingatkan, wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan ada, kata Allah, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kalian ada orang-orang yang omongannya, ucapannya, perkataannya, pernyataannya, janjinya, statementnya, yujibuka qauluhu, kau terpesona, kau terpukau, kau tertarik oleh karena ucapannya. Fil hayati dunia, dalam urusan dunia, dia lihai, bersilat lidah yang membuat kita terpesona dan kagum kepadanya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, bahkan dia bersaksi dengan apa yang ada di dalam hatinya dengan membawa nama Allah. Dia bersumpah dan berjanji untuk meyakinkan pendengarnya, dia bawa nama Allah, agar supaya orang-orang yang percaya dan yakin pada Allah menjadi ikut kepada omongan. Wa huwa aladul hisam, tapi ketahuilah dia itu penentang Allah, musuh Allah yang berkedok di balik nama Allah. Itulah sebabnya Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, di dalam surat yang lain, surat Al-An'am, surat yang ke-116, surat yang ke-6, di ayat yang ke-116, Allah berfirman, wa in tuti aksara man fil ardi, jikalau kamu turuti, jikalau kalian dengarkan ucapan, omongan, perkataan, statement ataupun janji dari sebagian besar manusia yang ada di bumi ini, di penjuru bumi manapun, termasuk omongan mereka orang-orang yang ada di Republik Indonesia ini. Kalau kamu ikuti ucapan-ucapan mereka, yudilluka an sabilillah, ucapan-ucapan mereka itu terkadang menyimpangkan kalian, menyesatkan kalian dari jalan Allah.
Iyattabi'una illa zon. Yang mereka lakukan itu hanya karena persangkaan-persangkaan belaka. Salah satu contoh omongan, negara Indonesia ini bukan negara agama, jadi tidak pantas syariat agama diterapkan di republik ini. Kalau Indonesia ini menerapkan syariat Islam, maka Indonesia akan terpecah-pecah seperti Syria atau Suriah. Ucapan-ucapan mereka yang mereka tempelkan kepada orang Islam yang taat kepada Allah dalam memberikan pernyataan, kalau ada orang Islam yang tegas, orang Islam tersebut akan dilabeli radikal, intoleran, pemecah belah bangsa. Itu ucapan-ucapan mereka. Wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka itu banyak membuat kebohongan-kebohongan. Mereka itu banyak berdusta. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini turun, surah ini turun jauh sebelum Republik Indonesia ini ada. Indonesia baru ada sebagai negara pada tahun 1945. Ayat ini terakhir turun ya pada tahun 632 Masehi. Tak lama kemudian Nabi wafat. Jadi kalau kita hitung dari tahun 632 sampai sekarang sudah 1800 sekian tahun yang lalu ayat ini udah ada. Bagaimana kita tahu orang itu bohong? Rasulullah ingatkan dalam sebuah hadisnya, di antara sekian ratus hadis, ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan saya, bapak dan saudara-saudara yang mengaku sebagai pengikut Nabi. Kata Rasulullah, saya kulu alaikum a'immatun, akan datang kepadamu setelah aku gak ada nanti pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang yamlikuna riqabakum, yang menguasai hajat hidup kalian. Mereka yang mengatur tata cara hidup kalian. Ekonomi kalian diatur sama mereka. Mau naik atau turun itu diatur oleh mereka. BBM mau naik atau turun diatur oleh mereka. Harga beras mau naik atau turun diatur sama mereka. Harga minyak mau murah atau mahal diatur oleh mereka, karena yamlikuna riqabakum, mereka menguasai hajat hidup kalian. Itu pertama tandanya, ciri-cirinya yang tukang bohong itu. Ciri yang kedua, wa yuhaddasunakum wa yuhaddasunakum fayakzibun, mereka suka berjanji kepada kalian, obral janji, tapi janjinya tak pernah ditepati, janji palsu. Kalian hanya dikasih PHP, pemberi harapan palsu. Surga yang dia janjikan, tapi neraka yang dia berikan. Madu yang dia janjikan, tapi racun yang dia persembahkan. Manis yang dia ucapkan, tapi pahit yang kita rasakan. Ciri yang kedua,
Kemudian ciri yang ketiga, wa ya'maluna fayusi'un. Semboyannya kerja, kerja, kerja dan kerja, tapi hasil pekerjaan mereka tidak dapat memberikan manfaat yang banyak kepada kalian, hanya menguntungkan kelompok-kelompok mereka. Kerjaan mereka enggak tuntas, alias mangkrak, enggak beres-beres proyek mereka. Itu ciri tanda pemimpin pembohong. Yang keempat, la yardaunakum hatta yuhassanu. Dia nggak ridho, dia nggak suka dengan kalian kecuali tuhassanu, Anda muji-muji dia, Anda bangga-banggakan dia, Anda agung-agungkan dia, baru dia senang. Tapi Anda remehkan dia, Anda lecehkan dia, Anda bakal diinjak. Itu cirinya pemimpin yang tukang bohong. Lalu yang kelima, wa tasaddaqu kazibahum. Mereka akan muji kamu, senang sama kamu kalau kamu benarkan kazibahum, kebohongan mereka. Jadi dia bohong, tapi dia paksa kita supaya percaya bahwa itu dia tidak bohong, baru kita disukai. Kalau dia bohong lalu kita bilang lo bohong lo, repot kitanya, dibikin susah. Watuhumul haqqa maradu bihi. Dia senang kalau kamu nuruti apa yang dia mau, yang dia minta kamu ikuti, dia mau. Dia naikin harga, jangan protes, aja, aman. Dia suruh bayar pajak, bayar, dia senang meskipun uang pajaknya dia korupsi. Itu tipe pemimpin bohong. Hadis ini disampaikan Nabi kurang lebih 15 abad yang lalu, jauh sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini ada. Jadi jangan tersinggung kalau hadis ini disampaikan. Negara belum ada, hadis ini sudah ada. Berarti Nabi sudah memprediksi. Oleh karena itu, keputusan tinggal ada di tangan kita sekarang. Mau nggak kita ngangkat lagi pemimpin dengan tipe-tipe yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini? Dan mereka sangat lihai di dalam berkamuflase. Ngomongnya luar biasa, penampilannya luar biasa. Ntar nih pilpres, ntar nih pileg, yang tadinya tukang mabok juga jadi soleh, yang pelit-pelit juga jadi pemurah, yang gak pernah nongol di masjid juga nanti setor muka di masjid. Ini saya ingatkan supaya kita jangan tertipu untuk kedua dan ketiga kalinya. Kata Rasulullah, abgadul ibadi indallah, manusia yang paling dibenci sama Allah, orang yang paling dibenci sama Allah, man kana saubahu khairan min amalihi, yaitu orang-orang yang pakaiannya lebih bagus daripada kelakuannya. Artinya kelakuannya jelek tapi penampilannya keren, gitu maksudnya. Terus kata Nabi, antakuna siyabul anbiyai, penampilannya, pakaiannya pakaian para nabi. Pakaian para nabi itu apa? Sorban panjang, gamis panjang,
Miara jenggot. Atau pakaiannya orang-orang masjid, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Orang beriman dan bertakwa itu nggak jauh dari peci, sorban, baju koko, sarung. Nanti suatu saat kamu akan dapat orang-orang yang berpenampilan seperti itu. Tapi amal mereka, kata Rasulullah, perbuatan mereka itu amal jabbarin, perbuatan setan. Kita tinggal teliti. Makanya saya sangat setuju kalau sekarang itu kita mengedepankan identitas. Dan ada orang yang tidak suka dengan politik identitas. Mungkin ada yang protes, Ustaz jangan ngomong-ngomong politik di atas masjid. Suruh belajar lagi yang ngomong begitu. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Milih istri aja aturannya, jangan milih istri. Milih pisang goreng aja harus kita lihat dulu. Apalagi milih pemimpin kok gak ada aturannya. Gimana ceritanya? Semua ada aturannya dalam Al-Quran. Kitanya aja yang tidak mau mendengarkan dan membacakan ayat itu. Wa amalu jabbar, kelakuan mereka, kelakuan orang zalim, kelakuan setan. Maka kita perlu tahu identitas mereka. Jadi silakan mereka menggunakan identitasnya agar kita bisa memverifikasi apakah identitasnya identitas palsu apa beneran. Karena orang di luar Islam juga untuk merebut hati orang Islam, datang ke orang Islam pakai peci, pakai koko, pakai sorban, bawa uang 1 miliar, datang ke pondok-pondok pesantren, kasih ke kiai, kiai nggak tahu agamanya apa. Maka kita perlu tahu. Kita harus tahu identitas orang. Apa benar dia ini orang masjid? Apakah orang masjid jadi-jadian? Yang orsinil, yang identitas asli itu sebelum jadi RT dia udah rajin ke masjid. Sebelum jadi lurah memang dia sudah senang ke masjid. Sebelum jadi gubernur memang hobinya sudah istighosah, suka bimbing ulama, suka ngaji di masjid. Sebelum jadi presiden memang dia sudah sowan kepada para ulama, memang sudah rajin sholat subuh, sudah ikut sholat berjamaah. Itu identitas asli. Identitas palsu itu ya, mau pemilu jadi soleh, rajin ke masjid, rajin bersama-sama pengajian, tapi ada maunya. Ini identitas palsu. Agar supaya kita tidak dibohongi, perhatikan dengan baik. Wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jikalau kamu mengikuti penampilan dan omongan sebagian manusia, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Supaya jangan sampai di akhir setelah kita salah milih baru kita berkata ya katipu, ya katipu, ya katipu, ya katipu. Ya tertipu saya, ya tertipu saya. Kambing saja tidak ingin masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Dan umat Islam yang mayoritas di republik ini jangan mau lagi tertipu dengan bahasa-bahasa intoleran. Saatnya kita harus berperan. Gunakan jemarimu untuk membela agamamu. Gunakan jemarimu untuk membela orang-orang yang benar membela Islam. Jangan hanya karena kaos. Jangan hanya karena sembako yang cuma dapat beras 5 liter, minyak 1 liter, gula setengah kilo, teh pucuk 1 botol, duit 50.000, paling banyak 500.000, terbuai dan terlena, jual hak suaranya, mestinya kasih kepada orang Islam, dia kasih kepada orang yang kasih kaos, tak peduli agamanya ataupun keyakinannya. Ingat, perbuatan kita al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah akan gembok mulut saya, mulut bapak, mulut saudara,
wa tukallimuna aydihim, dan tangan kita akan bicara. Bagaimana wajah kita ketika kita berhadapan di hadapan Allah? Lalu Allah bertanya, tahun 2024, siapa presiden yang kau pilih? Kita semua akan menjawab sesuai dengan pilihan kita. Maka verifikasi lagi sebelum pilih siapa yang akan Anda pilih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.